是现在我们是手放大招了，先把自己放进冰箱，待下一天没人煮汤，我来帮你十倍。Materi yang akan saya bahas tentang keseimbangan indera, akal, hati pasca modern. Penentu stabilitas kehidupan hanya terbatas pada dua hal, prinsip ilmu pengetahuan dan filsafat, serta keyakinan agama. Pada era sofisme, keduanya mengalami keraguan, sehingga berujung pada kekacauan sistem nilai dan kekacauan pada umumnya. Pada abad pertengahan terjadi pergeseran total dalam keseimbangan akal budi dan keimanan, dan dapat diantisipasi dan dicegah. Keputusan Socrates dan Kant untuk melawan relativisme kebenaran dapat dimengerti karena gagasan tentang kebenaran relatif, masuk kebenaran agama, sangatlah berbahaya. Hal ini mengakibatkan kekacauan karena ilmu pengetahuan menjadi relatif dan tidak ada kebenaran yang dapat menyentuhkan masyarakat. Tidak adanya kebenaran yang mengikat menyebabkan rusaknya hubungan sosial. Sifat relatif filsafat dapat ditunjukkan dengan mengkaji kebenaran fundamentalnya. Landasan kebenaran filosofis berakar pada logika argumennya, bahkan Kant yang berusaha membangun landasan ilmu pengetahuan melalui kebenaran a priori pada akhirnya menemui jalan buntu, karena kebenaran a priori berada dalam ranah filsafat bersifat relatif. Akibatnya, pencarian kebenaran ilmiah yang mengarah pada relativisme, setiap manusia mempunyai hati nurani bawaan atau suara batin yang memaksa mereka untuk bertindak baik. Lambang kebijakan diwakili oleh Tuhan. Menurut Al-Syaibani, setiap orang mempunyai 3 potensi atau kekuatan yang sama pentingnya, membuat sebuah segitiga dengan sisi-sisinya sama panjang, yaitu tubuh, pikiran, dan ruh. Kemajuan rasa puas dan penyempurnaan kepribadian manusia sangat bergantung pada keterkaitan yang serasi antara 3 potensi. Al-Syaibani menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengakui keberadaan potensi-potensi tersebut, tetapi juga memvalidasi dan menstabilkan kehadirannya. Manusia bukan sekadar makhluk jasmani, kognitif, atau spiritual, melainkan perpaduan ketiganya yang masing-masing saling melengkapi dalam upaya mencapai kesempurnaan manusia. Materialisme yang berpendapat pada benda-benda yang terlepas dari roh, atau spiritualisme yang menyatakan bahwa roh benar-benar terlepas dari benda-benda, tidak dapat diterima dalam Islam. Selain itu, Islam juga tidak mengizinkan akal untuk tidak terkendali, sehingga mencegah pengetahuan yang diperoleh melalui akal menjadi tidak terkendali. Islam percaya bahwa kemajuan manusia hanya dapat terjadi jika tubuh, pikiran, dan jiwa berkembang secara harmonis. Padahal dalam hidup ini, indera, pikiran, dan hati setidaknya harus mendapat perhatian yang sama. Kalau tidak, hati patut mendapatkan perhatian lebih. Jika manusia ingin menjadi sempurna, ia harus diatur oleh indera, akal, dan rasa secara seimbang. Masing-masing potensi tersebut harus dilatih secara simultan dan seimbang. Sejarah telah menunjukkan bahwa jika satu pihak menjadi dominan terhadap pihak lain, kehidupan mulai terancam. Orang yang baik adalah orang yang mempunyai perkembangan tubuh, pikiran, dan jiwa yang seimbang di bawah bimbingan ajaran Tuhan yang Maha Esa. Indera, akal, dan hati adalah aspek-aspek manusia yang memainkan peran penting dalam persepsi dan pemahaman dunia. Dalam konteks pasca modern, ada beberapa perubahan dan pemahaman baru tentang indera, akal, dan hati. Indera atau panca indera yang terdiri dari indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan perasa telah mengalami perubahan dalam era pasca modern. Dengan kemajuan teknologi dan media digital, manusia sekarang bisa mengalami stimulus indrawi secara virtual atau melalui penggunaan sensor dan perangkat elektronik. Kemampuan virtual reality, augmented reality, dan sensorik canggih telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia melalui panca indera kita. Yang kedua, akal. Akal juga mengalami pergeseran pemahaman dalam era pasca modern. Pemikiran dan pengetahuan sekarang diakses melalui internet dan platform digital.
menyebabkan perubahan dalam cara manusia berpikir. Informasi dapat dengan mudah diakses secara online, memungkinkan orang untuk mencari dan menemukan pengetahuan dengan cepat. Namun demikian, kemunculan berita palsu dan informasi yang tidak diverifikasi juga telah memberikan tantangan baru dalam menggunakan akal secara bijaksana. Yang ketiga, hati. Sebagai penghubung emosi dan spiritualitas tetap relevan dalam era pasca modern. Meskipun teknologi modern telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan kita, hati tetap memiliki peran penting dalam menghubungkan dengan nilai-nilai, tujuan, dan hubungan emosional manusia. Kekhawatiran akan alienasi dan kehilangan makna dalam dunia yang semakin terhubung secara digital juga telah memperkuat peran hati sebagai pencari kedalaman dan keseimbangan manusia dalam era pasca modern. Secara keseluruhan, dalam era pasca modern, indera, akal, dan hati tetap memiliki peran yang signifikan dalam pengalaman manusia.